Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Minifam Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang deep litter fermentasi. Apakah itu deep litter fermentasi bagi peternak ayam? Biasanya kalau alas kandang ayam itu terbuat dari sekam padi yang tidak pernah diambil tetapi rutin difermentasi, maka kamu sedang menerapkan sistem deep litter fermentasi. Nah, itulah yang disebut deep litter fermentasi, yaitu sekam alas kandangnya itu dibuat dari sekam, tetapi secara rutin itu difermentasi antara kotoran ayam dan sekam itu selalu disemprot. Nah, selalu disemprot dengan bahan-bahan fermentasi, apapun bentuknya. Nah, itu kita telah melakukan namanya konsep disebut itu deep litter fermentasi system. Ya, itu banyak diterapkan di para peternak. Bagaimana caranya? Nah, ini saya praktekkan di Minifam Marifat Bisnis. Deep litter fermentasi itu dengan sekam alas kandang yang rutin difermentasi dan kebetulan pakannya selalu difermentasi. Deep litter fermentasi itu yang bagus memang menggunakan sekam, karena kandungan sekam itu sangat bagus untuk ayam dan untuk kesehatan ayam. Nah, sebelum melakukan konsep deep litter fermentasi, apa-apa yang dapat kita lakukan terhadap deep litter fermentasi itu, fungsinya apa? Karena dengan konsep ini mampu mengurai kotoran ayam yang pertama, mampu mengontrol bau dan menekan pertumbuhan patogen atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh feses ayam atau kotoran ayam. Yang pastinya itu mengubah kotoran ayam atau feses dicampur dengan sekam padi akan menjadi pupuk organik langsung yang dibuat di alas kandangnya. Otomatis di sini bisa ditambahkan membuat NPK secara alami. Artinya kalau mau dibuat NPK perlu ditambah kotoran kambing dan kotoran sapi. Itu yang kering. Kemudian dilakukan fermentasi di sini, maka kita telah membuat NPK. Jadi konsep deep fermentasi yang arahnya membuat NPK. Nah, keuntungan dari sistem pertama ini memang yang pertama tidak bau lah. Karena apa? Mikroba yang menguraikan mikroba yang ada dengan difermentasi itu akan mampu mengurai amonia yang pertama. Yang tidak menyengat seperti kandang-kandang biasa kalau tidak difermentasi. Itu yang pasti ya. Kemudian kering dan sehat. Nah, dengan kandang yang kering dan sehat, difermentasi itu akan cepat kering dan sehat. Maka mikroba baik dengan mikroba jahat itu akan bersaing terus. Nah, ketika bersaing di situ, maka mikroba jahat akan dikelola menjadi mikroba yang positif. Yang pasti ya, karena targetnya otomatis akan menjadi pupuk siap pakai nantinya. Nah, tetapi untuk mencapai difermentasi yang bagus itu harus diwaspadai terhadap kelembapan. Kelembapan yang tidak seimbang dengan cahaya matahari itu akan mempengaruhi difermentasi ini kurang bagus ya. Kemudian jangan biarkan sampai jadi becek. Nah, tempatnya becek itu segera dibolak-balik dengan konsep difermentasi ini. Maka kenapa akan menimbulkan jamur yang pertama di sana? Yang pertama akan menimbulkan jamur kalau tempatnya becek dan tidak segera difermentasi dan dibalik atau dikeringkan. Jadi dijaga kelembapan dan kekeringan, maka bisa bertahan bertahun-tahun, itu terus tidak perlu diambil dan tidak akan bau. Fermentasi bisa dilakukan minimal 1 minggu. Nah, kandang seperti ini, saya mereview kandang seperti ini. Ini tidak cocok dan tidak layak untuk disebut sebagai deep litter fermentasi. Ini kandang ini tidak pernah difermentasi, tetapi langsung dikasih menggunakan pasir dan sekam. Nah, dan makanya sentrat, maka akan menimbulkan amonia yang sangat tinggi dan bau tentunya. Ciri-ciri kandang yang tidak standar deep litter fermentasi adalah baunya itu sangat menyengat. Bau yang sangat menyengat itu adalah sumber dari patogen, itu yang pasti. Jadi kandang-kandang bahaya kalau kandang ayam sudah aromanya nyengat, itu pasti amonia tinggi dan sumber penyakitnya. Ini yang menyebabkan menjadi aratan. Jadi ayam kena aratan, mati mendadak dan seterusnya. Saya dulu pernah mengalami hal ini ketika saya belum menerapkan
konsep deep litter fermentasi. Jadi ini kandang umbaran, walaupun kandang umbaran seperti ini, untung kalau masih ada sinar matahari seperti ini masih aman karena amonia akan diurai oleh matahari. Tetapi dengan konsep deep litter fermentasi ini tidak bisa dijemur seperti ini karena konsep fermentasinya E4 atau FML yang digabung dengan molase atau probiotik lainnya itu akan mati. Jadi akan mati mikroba positifnya bersama patogennya juga mati. Nah, ini konsep deep litter fermentasi yang seperti ini kurang bagus. Yang bagus adalah tertutup tetapi ada cahaya masuk. Tertutup tapi ada cahaya masuk. Nah, seperti ini. Ini tertutup tetapi konsep deep litter fermentasi tidak diterapkan, ini menggunakan pasir, hanya pasir saja, tidak dilakukan fermentasi. Maka memang bagus tetapi akan menghasilkan aroma bau, masih ada bau seperti ini ketika tidak dilakukan konsep fermentasi. Nah, yang bagus memang alaskan, walaupun pakannya menggunakan senter pabrikan untuk mengendalikan alas kandang harus dilakukan fermentasi seperti ini. Ya, ini yang saya lakukan di Miniva Maribat Business. Ini konsep sudah hampir berapa tahun ya, sudah lama. Jadi tidak pernah diambil kandangnya tetapi saya ambil pupuknya, dan justru pupuknya ini bisa dijual ke masyarakat, bahkan saya jual di online di Shopee hasil konsep deep litter fermentasi ini. Kemudian konsep ini memang harus kuncinya rutin ya, rutin diaduk, rutin diperhatikan aromanya, suhunya, temperaturnya, dan kemudian rutin menyemprotkan mikroba aktif dan jaga kelembapan. Boleh menggunakan E4 ditambah molase, ditambah probiotik, ditambah prebiotik, ditambah dengan kandungan-kandungan atau mol atau yang lainnya, yaitu boleh terserah. Jadi bahan bakunya boleh menggunakan yang lainnya dengan konsep deep litter fermentasi. Maka dengan konsep ini ayam menjadi sehat, ayam menjadi gemuk, nafsu makan bertambah. Kenapa? Karena kandang yang sehat. Bahkan alas kandangnya ini bisa untuk mandi ayam. Jadi ayam bisa melakukan mandi di sini. Nah, sekilas tentang konsep deep litter fermentasi ini bisa dijelasin. Nah, bahkan seperti ini, air pencucian ini itu menggunakan antiseptik ya, antiseptik atau menggunakan E4. Jadi saya menggunakan Neo Antisep dan E4 yang saya fermentasi. Jadi air fermentasi untuk mencuci bekas minuman. Jadi airnya ini tidak saya buang, saya siramkan di kandang. Jadi sebagai konsep fermentasi. Nah, itu yang terjadi secara rutin setiap hari. Sisa pembuangan membersihkan tempat minum itu menggunakan air fermentasi. Saya menggunakan Neo Antisep. Satu hari kadang menggunakan Neo Antisep, besoknya lagi menggunakan FML sama molase, besoknya lagi menggunakan enzim amino yang ada FML-nya dan E4-nya. Jadi konsep bakteri selalu berkembang. Karena apa? Merubah bakteri patogen menjadi bakteri positif. Itu konsep fermentasi. Karena konsep fermentasi itu bagaimana menjaga suhu yang stabil, maka akan menghasilkan fermentasi yang baik. Fermentasi ini saya katakan boleh menggunakan bahan E4, boleh menggunakan dicampur FML, dicampur enzim, campur amino, itu bergantian. Dan juga boleh dibergantian dengan Neo Antisep atau yang lainnya. Jadi boleh menggunakan produk fermentasi lainnya. Nah, termasuk DOC ini menggunakan konsep deep litter fermentasi yang tidak pernah saya buang. Karena apa? Karena ini akan menjadi pupuk organik. Tetapi saya tidak mengubahnya menjadi NPK, tapi sebagian saya rubah menjadi NPK. Nah, demikianlah tentang bagaimana membuat konsep deep litter fermentasi sistem kepada alas kandang skala rumahan baik skala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.